dan bagaimana Ubud bisa berkelanjutan dan sustain sebagai sebuah desa, baik dari sisi budaya maupun dari sisi pariwisatanya. Mungkin saya bisa meminta pendapatnya Gong Ode terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya memang generasi yang sekarang dan ke depan ini tantangannya luar biasa ya. Karena dalam sejarah perkembangan manusia tidak pernah ada movement ataupun pergeseran migrasi yang sedemikian masif ya. Jadi transportasi demikian banyaknya untuk bisa datang ke Bali, terus juga sangat murah sekali sekarang. Kalau zaman dulu memang sudah ada pesawat udara tapi harganya mahal, hanya elit yang bisa datang. Sekarang ini dan makin lama ke depan ya makin cepat lagi dan makin murah lagi. Jadi migrasi manusia itu bisa saja kita mendapatkan benefit yang baik, tapi juga yang kurang baik. Nah itu juga ada di Bali juga ya, ada ujungnya ada yang bagus dan tidak bagus. Nah dengan demikian bukan saja jumlah manusia, pergeseran jumlah manusia yang besar yang akan menganggap Bali ini menjadi rumahnya sendiri, tapi juga jangka waktunya yang sangat cepat. Nah sebagai budaya itu bukan sesuatu yang bisa cepat berubah dan mengadaptasi diri untuk bereaksi. Nah tantangannya demikian. Nah tapi juga ada semacam resources of information ataupun informasi-informasi yang kita bisa dapatkan sebagai contoh dan pelajaran untuk menghadapi tantangan itu. Dan kita nggak sendiri sebenarnya. Di seluruh dunia ada banyak etnik seperti kita juga yang mendapatkan tantangan yang mungkin hampir sama. Tapi kekuatan kita juga besar sebenarnya. Ya walaupun banyak orang melihat misalnya upacara baik manusianya maupun fitrianya itu dari segi perspektif spiritualitas atau agama saja. Tapi menurut saya itu sebuah desain di mana kalau dilihat dari, saya bukan sosiolog ya, kalau saya melihatnya sebagai orang awam adalah semacam skenario di mana kita itu untuk bisa selalu diingatkan bagaimana cara melakukan, bertindak dan berbuat sesuatu sebagai orang baik. Nah, kalau di Bali yang kita tahu preservasi itu adalah know-how atau kemampuan kita melakukan sesuatu, bukan materinya. Jadi sering apa yang kita buat di Bali itu, misalnya ogoh-ogoh ataupun bade, itu tuh jangka waktunya pendek, tapi kita buatnya lama ya. Tapi dalam sekejap bisa hilang, karena materi itu nggak bisa kita preserve gitu, nggak bisa kita awetkan selamanya. Yang kita bisa awetkan itu adalah cara membuatnya. Jadi preservasi di Bali itu lebih mengedepankan cara melakukan sesuatu. Nah ini sebenarnya aset kita yang bagus. Nah tentu saja tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang itu tuh karena demikian masifnya dan sangat besar sekali. Jadi itu kelabakan untuk menghadapinya dan bagaimana cara melakukannya. Nah sekali lagi di samping juga sistem-sistem yang ada yang kita punya dari dulu yang memang didesain untuk mempreservasi cara kita bermasyarakat atau berbuat ataupun melakukan seni, itu nggak cukup kalau kita tidak melakukan secara masif juga. Jadi memang ada sih perbedaan pendapat mengenai berapa besar upacara itu dan segala macam, tapi lingkupnya orang. Tapi di sanalah perdebatan itu terjadi. Nah soal tanah tadi Pak John bilang memang ini masalah pulau kecil ya di mana-mana ya, di Hawaii di mana-mana, bahwa penduduk lokal itu akan tersingkirkan daripada berkeluar karena memang
kesuksesan daripada pulau itu sendiri menjadi incaran orang untuk datang dari Riau. Tapi saya juga mengingatkan bahwa topografi di utara Bali ini tidak mempunyai tanah yang demikian luas. Masyarakat Bali itu tanahnya kecil-kecil, jadi sangat susah untuk membeli tanah yang demikian luas sekali. Kecuali ada pandemi semacam ini mungkin ya, yang membuat kesempatan orang bisa membeli tanah banyak. Nah, tapi di Bali sendiri ada semacam imunitas ya, kalau saya bilang. Kalau misalnya tanah di pusat Ubud misalnya, itu salah satu pun nggak ada punya sertifikat, karena itu bukan milik kita pribadi, karena itu milik masyarakat, itu milik desa. Dan itu salah satu hal bagaimana kita memproteksi diri, salah satu ya, bukan semuanya dan tidak bisa. Dan itu juga ada tanah-tanah keluarga yang mungkin nggak bisa kita jual ya. Nah, ini salah satu hal yang bisa memproteksi kita. Kalau soal ekonomi yang tadi Pak John bilang, memang dimanapun juga ya, kalau kita yang dulunya masyarakat petani gitu ya, kita ketemu petani sebenarnya di Ubud ini dulunya, terus menjadi satu abad yang lalu setelah Nakningsir kita itu mengundang banyak pelukis, itu Ubud itu jadi pusat lukis gitu ya, dan kita melukis semuanya. Jadi kita antara petani dan melukis gitu ya. Dan dulu profesi itu tidak spesifik ya, semua orang jadi petani, semua orang jadi pelukis, semua orang jadi guru gitu kan misalnya, ataupun main gamelan atau apa. Nah, kalau sekarang sudah berubah seperti Ketut bilang menjadi masyarakat pariwisata, dan kita berindustri pariwisata, dan kita baru belajar ini berindustri pariwisata. Dan Ubud cukup beruntung karena objek pariwisata yang terakhir setelah Kuta, Sanur dan itu diberikan kesempatan untuk belajar berpariwisata sebelum investor besar itu datang ke Ubud. Sehingga yang kita bisa lihat, yang dulunya punya homestay sekarang punya butik hotel misalnya, atau yang dulu punya warung sekarang punya restoran misalnya. Dan daya tahan kita mungkin relatif lebih baik ya, karena kita di Ubud adalah sebuah desa dan saling membantu. Nah, yang saya mau bilang soal ketahanan kita dalam ekonomi ini, ada hal-hal yang memang kita tidak mampu pertahankan. Tapi ada hal-hal yang pemerintah daerah itu bisa membantu kita. Misalnya soal yang disebut Pak John tadi, City Hotel. Aturan. Jadi sebaiknya sih yang besar itu jangan membunuh yang kecil gitu aja. Jadi korporasi itu ya kalau membuat City Hotel di Ubud, ya homestay pada hilang semua. Itu persoalannya, problemnya. Dan itu perlu keberpihakan pemerintah. Dan juga lagi seperti misalnya warung-warung itu akan kebunuh kalau Alfamart itu ada di mana-mana. Nah, itu korporasi yang punya, dan itu mestinya keberpihakan dari pemerintah untuk meregulasi hal yang demikian, sehingga korporasi itu nggak bisa ngambil warung-warung kecil ini yang di daerah gitu. Nah, hal seperti ini masyarakat Ubud sendiri kan nggak punya kuasa ya, yang ini karena sistem kita demokrasi, jadi walaupun kita ini harus disetujui oleh seluruh orang di Bali. Baik, terima kasih Gung Ode atas penyampaiannya. Memang problematika